kabarnya teman-teman hari ini sehat? Alhamdulillah, happy nggak? Happy ya. Siapa yang di sini senang bisa hadir di acara seminar pemilu damai? Angkat tangannya. Wow, keren banget, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua, ye. Oke baik, dan saya juga tak lupa menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang, kali ini saya sedang berada di Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi. Luar biasa banget ya. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk teman-temanku semua di sini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tamu undangan pula yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu narasumber tentunya. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Hajah Neni Fauzia MAG selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi tentu saja, dan juga selamat datang kepada para narasumber yang akan bergabung nanti dalam diskusi. Yang pertama ada Bapak Imam Sutrisno, Ketua KPU Kota Sukabumi, kemudian ada Bapak Firman Alamsyah Abdi Negara, Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, kemudian ada Ibu Zahrul Atriyah, dosen dan pembina Asrama Putri Pondok Pesantren Syamsul Ulum, dan juga Bapak Anton Aprianto, CEO TV Tempo yang juga sudah bergabung hari ini. Dan teman-temanku semuanya dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, acara seminar pemilu damai merebut ruang digital Ciptakan Pemilu Damai ini diselenggarakan oleh TV Tempo bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh, Sukabumi. Luar biasa ya. Baik, dan tentunya izinkan saya teman-teman, nama saya Dea Yujihan, teman-teman boleh panggil saya Jihan. Dan izin untuk memandu jalannya acara kita dari pagi sampai insya Allah nanti siang, mudah-mudahan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tapi sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu rekan kita, ada Rima Rahmawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala zulumatu walan nur wala dhillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat inna Allaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladhina kafaru fakayfa kana nakir alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Sadaqallahul
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, siapa di sini yang sudah tidak sabar menunggu acara seminar pemilu damai? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Oke, tapi kita tahan dulu ya teman-teman ya. Karena kita akan mendengarkan beberapa rangkaian sambutan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke acara seminarnya. Dan saya akan undang kali ini yang akan memberikan sambutan pertama kali ada Bapak Anton Aprianto selaku CEO TV Tempo. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul. Tempo TV dan Tempo alhamdulillah mengadakan acara di beberapa pesantren, cuacanya selalu mendukung, alhamdulillah. Sholawat kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan kita umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Hajah Neni Pojia, Ketua Umum Ponpes Syamsul Ulum, Bu. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing dan diskusi soal pemilu damai. Nanti insya Allah 14 Februari kita akan menyelenggarakan dalam tanda petik lebaran untuk tahun politik ya. Pemilu yang baru pertama memilih di 2024 siapa? Tolong. Wah. Yang lain sudah memilih dua kali? Oh, belum ya. Dan nanti tantangannya di yang pemilih pertama ya. Ini penting acaranya. Juga Kang Iman Sutrisno, Ketua KPU Kota Sukabumi, terima kasih atas kehadirannya. Beliau menyempatkan di tengah kesibukannya sebagai Ketua KPU karena pentingnya acara ini. Juga Kang Firman Alamsah Abdi Negara, Kordip Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi. Dari namanya ini kita nggak bisa menyaksikan ya, Abdi Negara tuh. Jadi sudah pasti dia pengabdiannya terhadap negara jangan dipertanyakan. Ibu Jahrul Atria sebagai pembicara nanti, dosen dan pembina asrama putri Pondok Pesantren Syamsul Ulum. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Juga sahabat saya Mas Didi Arianto MA, ini beliau mewakili Pak Wali Kota, Pak PJ. Jadi mendadak memberitahu kami karena ada isro-misro di Balai Kota benturan, tidak bisa, mohon maaf. Padahal di awal beliau semangat sekali. Cuma memang karena waktunya benturan dan tidak memungkinkan diwakilkan oleh Mas Didi. Kami berinisiatif menyelenggarakan acara ini, insya Allah kalau misalnya nanti waktu dan kesehatan segala macam mendukung, kami juga akan keliling ke beberapa pondok pesantren karena ini sangat penting ya. Adik-adik, saya panggil adik-adik boleh ya? Nah, sebenarnya tautan usianya nggak beda jauh gitu kan, cuma saya panggil adik-adik gitu kan. Terutama untuk yang pemilu 2024 ya, kita pengalaman di 2019 polarisasi itu begitu besar. Mungkin ada yang mengalami satu keluarga pilihannya berbeda. Dalam konteks demokrasi itu wajar. Tapi penting kita sebagai warga negara menjaga dalam konteks pemilu damai ya. Kita ingin memilih calon yang proses pemilunya itu berjalan dengan jujur dan adil. Apalagi ini era digitalisasi. Masih ada yang baca koran nggak? Yang cetak, iya kan? Tolong diacungkan yang baca Tempo siapa? Tempo.co atau baca majalah ada nggak? Yang di digital. Tapi Tempo tahu ya. Coba yang pakai kacamata, Tempo itu media apa Mbak? Siapa namanya? Bilang paling keras tahunya. Pernah
ya, jadi pentingnya yang di era digitalisasi, karena kalau kita melihat di Filipina kemarin, dengan komposisi pemilih muda sekarang, adik-adik mau disebut generasi milenial atau generasi Z? Z ya. Itu sekarang 60% untuk total 60% total dari pemilih seluruh Indonesia. Bayangkan sekarang generasi anak muda menentukan bangsa Indonesia ke depan. Jadi pilihlah pemimpin yang benar-benar memiliki gagasan, ide yang menurut adik-adik itu bisa meyakinkan Indonesia maju ke depan. Di era digitalisasi sekarang, pentingnya kita semua untuk mewaspadai yang namanya hoax, ya. Karena sekarang fenomenanya gini, ada nggak yang sekarang di sini HP-nya 2? Coba, HP-nya 2. Hah? HP-nya 1 punya kan? Ya. Karena jumlah pengguna HP dengan jumlah penduduk Indonesia itu lebih banyak 2 kali lipat jumlah HP. Itu artinya 1 orang bisa 2. Bahkan 1 orang bisa 4. Dengan HP informasi semua masuk. Nah, tantangannya adalah yang ini juga menjadi tantangan kita semua, bagaimana kemudian derasnya arus informasi itu menciptakan berita bohong, hoax ya. Jadi kalau kita melihat berita-berita itu jangan judulnya aja, apalagi menyangkut soal pemilu. Dicek betul medianya, kredibilitas atau enggak, informasinya benar atau enggak. Jadi kalau di Tempo tuh ada bahasa cek dulu sebelum mengirim ke teman. Ya, jangan hanya karena melihat judulnya bombastis kemudian dikirim ke teman, diposting di Facebook. Apalagi yang followernya banyak, audiensnya banyak. Nah, itu bisa dibaca dan bisa menyesatkan. Jadi santun dan bertanggung jawab, apalagi dalam konteks pemilu, itulah salah satu tujuan kita menyelenggarakan acara ini. Ya, terutama buat adik-adik yang nanti di beberapa minggu ke depan menjadi pemilih pertama. Ya, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar kepastiannya. Jadi baca dulu, cek dulu, jangan asal kirim. Karena semakin banyak informasi hoak yang itu berantai dikirim, orang akan membangun kesadarannya sendiri itu seolah-olah benar. Jadi itu ya menjadi tanggung jawab kita semua, bijak, jujur dan adil dalam men-share informasi. Itu saja dari saya mewakili Tempo, TV Tempo. Harapannya ini bisa bermanfaat dan bisa berfaedah buat teman-teman, khususnya yang nanti di Februari 2024 menjadi pemilu pertama. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CEO TV Tempo. Kalau tadi pesannya Kang Anton, sebelum kita sharing, yuk kita saring dulu. Jadi yuk saring sebelum sharing, setuju gak? Setuju dong ya, biar kita tidak terjebak hoax teman-teman. Baik, dan kita beranjak ke sambutan selanjutnya. Kali ini ada Ibu Dr. Randa Hajah Neni Fauzia MAG selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara yang usianya sudah 60. Coba lihat. Ibu ingin lihat kalian itu suara anak muda. Siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wassalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pimpinan TV Tempo, yang saya hormati Bapak PJ yang dalam hal ini diwakili barangkali. Yang saya hormati Ketua KPU Kota Sukabumi, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, para pimpinan asatidah Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi, beserta para santriawan, santriawati yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan satu rencana yang sangat baik, yaitu judulnya Seminar Pemilu Damai adalah satu pencerahan bagi kami, terutama anak-anak yang akan sebagai pemilih pertama barangkali. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kebetulan, alhamdulillah, pendiri Pondok Pesantren Gunung Puyuh ini adalah salah seorang pahlawan nasional yang ikut serta merumuskan bagaimana sebaiknya negara republik ini. Mudah-mudahan amal baik almarhum diterima oleh Allah SWT dan menjadi contoh bagi kita bagaimana beliau bisa mengakomodir seluruh keinginan dan pendapat yang berbeda. Setiap anggota sidang dipersilahkan pada waktu itu untuk menyampaikan gagasannya serta mengkritisi pandangan anggota lain yang berbeda. Catatan sejarah menunjukkan sekalipun sebagian tokoh yang mengikuti persidangan ini berbeda pendapat, namun mereka tetap akur dan bersahabat setelah sidang selesai. Begitulah mestinya kita menyikapi perbedaan pandangan politik, termasuk perbedaan dalam menentukan capres dan cawapres. Pilihlah calon yang sesuai dengan pilihan pribadi kita. Kalau kita suka pada satu calon, pilihlah calon itu pada tanggal 14 Februari. Pemerintah sudah mengupayakan agar pemilu berjalan dengan baik, adil, dan jujur. KPU dan Bawaslu dibentuk untuk menciptakan ini. Sebagai masyarakat kita perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk senantiasa berusaha menciptakan pemilu yang damai, aman, dan jujur. Bagi masing-masing calon yang sedang berkontestasi, kita harapkan agar mereka bersaing secara sehat, tidak mengorbankan perdamaian masyarakat demi kekuasaan sesaat. Itu barangkali atas sambutan dari kami, hanya ada sedikit pantun ya. Jalan-jalan ke Kediri, jangan lupa beli tenggiri. Coblos kanan atau kiri,
Tanya saja hati nurani. Ke bukit sama mendaki. Tiba di atas ambillah bunga. Buka kulit nampak isi. Karena nasib 5 tahun ke depan. Jalan ke pantai naik sepeda. Nampak angin, nampak anak main trompet. Urusan partai boleh berbeda. Jodoh anak jangan sampai konslet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, rasanya kita akan segera masuk ke acara seminarnya ya. Oke, dan aku tanya dulu kayaknya teman-teman di sini ada yang mengikuti informasi-informasi seputar pemilu lewat ponsel, lewat gawai siapa? Angkat tangan. Angkat tangan, yang tinggi dong, boleh kali ya. Oke, biasanya ngelihat apa? Nama-nama pasangan calon, terus kemudian visi misi gitu juga lewat gawai. Sosial media mungkin, sosmednya apa misalnya? TikTok, oke. Selain TikTok, Twitter X ya, terus Instagram, oke. Jadi kita banyak memantau tadi ya visi misi, terus kemudian apa-apa yang sedang dilakukan atau agenda dari para calon ini ya. Oke, nah teman-teman semuanya, kita tahu kalau sekarang ini era globalisasi semakin meningkat. Tadi teman-teman cerita banyak menggunakan gawai atau ponsel untuk selain update kehidupan sehari-hari juga untuk bisa mendapatkan informasi seputar pemilu. Nah, oleh karena itu penyelenggaraan pemilu damai di ruang digital tadi, di ruang digital tuh maksudnya sosial media atau di website atau dimanapun lah ya yang kita bisa saksikan secara daring begitu. Ini jadi suatu keharusan untuk kita laksanakan bersama-sama. Kita nggak pengen kan ya pemilunya nanti jadi enggak damai, ya kan? Benar teman-teman? Betul, oke. Nah jadi pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa pemilu damai ini harus kita upayakan bersama-sama? Nanti kita akan jawab di diskusi di atas, di stage, tapi saya akan undang nanti ada beberapa narasumber yang akan bergabung. Baik. Izin Kang Anton boleh di sini, kemudian disusul Bapak Imam, Bapak Firman, silakan, terus kemudian nanti Ibu Zahrul Atriyah boleh di ujung sebelah sana. Baik, saya manggilnya Kak aja, Mbak atau gimana? Baik, luar biasa. Oke teman-teman, tadi kita udah dapat ini ya, jawaban bahwa ternyata seluruh teman-temanku, adik-adikku yang ada di sini juga ternyata memantau informasi-informasi seputar pemilu itu bisa lewat ponsel, lewat PC atau apapun, tapi yang artinya kita memanfaatkan ruang-ruang digital untuk mendapatkan informasi-informasi seputar pemilu tadi. Yang tahu besok kita nyoblos tanggal berapa sih teman-teman? 14 apa ya? Cakep banget, luar biasa. Oke, jadi ini sudah ada Kang Anton, kemudian Pak Imam, Pak Firman, dan juga Ibu Zahrul Atriyah. Saya izin manggilnya siapa? Ibu Tiah, siap, oke. Teman-teman boleh disiapkan ini mic untuk narasumber? Oh sudah tersedia ya? Oke, baik. Nah kalau begitu langsung saja saya akan ke Pak Imam terlebih dahulu ya. Pak Imam mungkin boleh dijelaskan begitu soal ceruk-ceruk dari ruang digital yang tadi teman-teman sudah sampaikan, ada dari Twitter kah, dari Instagram, pokoknya dari sosial media ataupun informasi-informasi dari ruang digital lainnya yang kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman dari KPU untuk memanfaatkan ceruk tersebut supaya informasi seputar pemilu itu bisa sampai dengan optimal kepada khususnya para pemilih muda atau pemilih pemula ini ya. Silakan Bapak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih sebelumnya.
Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren, yang saya hormati rekan-rekan pembicara yang hadir bersama di depan. Terima kasih kepada rekan-rekan Tempo yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Saya tidak membayangkan tadi formatnya akan diskusi begini. Saya sudah menyiapkan materi tapi nggak apa-apa. Oh tapi boleh kalau mau ditampilkan? Enggak, ada materi yang nggak saya tampilkan tapi akan saya presentasikan. Oh baik, silakan. Tapi nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memulai untuk menyapa Neng dan AA ini ya, santriwan santriwati atau Teteh dan Akang ini ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semangat ya semua ya. Baik, izinkan saya menyapa forum yang berbahagia ini dengan pertama menjawab dari moderator. Kami dari KPU Kota Sukabumi tentu berkomitmen karena itu merupakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu mengedukasi, menginformasikan, kemudian melakukan pendidikan terhadap pemilih. Salah satunya tentu kita menggunakan karena disesuaikan dengan perkembangan zaman, kita juga ada di ruang-ruang digital. Kalau tadi ditanya, kami ada akun Instagram yang itu selalu aktif mengabarkan tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pemilu yang dikerjakan oleh KPU Kota Sukabumi. Kami juga ada media center yang di situ memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan rekan-rekan media yang kebetulan ya kebanyakan hari ini tuh media ini kebanyakan juga bergeraknya di ruang-ruang digital. Memang kita sudah jarang menemukan nih ada yang baca koran di depan rumah sambil ngeteh. Sekarang itu cukup dengan gawai ya, cukup dengan gawai, klik link berita tertentu, kemudian dia akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang berbagai hal termasuk pemilu dan demokrasi. Adik-adik juga kayaknya update ya tentang perkembangan atau berita-berita yang berkaitan dengan pemilu, update ya. Kalau tadi saya dengar serempak menjawab 14 Februari itu artinya rekan-rekan juga mengupdate. Ya, jadi begini rekan-rekan sekalian, saya juga izin untuk menghimbau kita semua, kalau tadi sudah tahu 14 Februari itu waktunya untuk kita melakukan pemilu, yaitu melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, adik-adik di sini yang sudah punya hak pilih, ada berapa orang? Saya perlu ingatkan, syarat-syarat untuk memilihnya sudah diurus? Sudah, berarti sudah punya KTP semua ya? Alhamdulillah. Nanti sebelum datang ke TPS, silahkan nanti disediakan KTP-nya, kemudian ada surat pemberitahuan memilih dari KPU. Nah, nanti dua dokumen ini nanti disiapkan untuk berangkat ke TPS. Kenapa ini penting untuk saya ingatkan? Jangan sampai ini hak pilih dari rekan-rekan pemilih pemula ini tidak dapat tersalurkan karena syarat-syaratnya itu tidak lengkap. Nanti silahkan diperiksa kembali, dipersiapkan sebelumnya untuk berangkat ke TPS. Nah, mungkin sedikit berbicara tentang yang berkaitan dengan tema diskusi pada siang hari ini, merebut ruang digital, ciptakan pemilu damai. Adik-adik sekalian, saya mau mengenalkan satu istilah nih. Biar semua fokus ke depan, saya mau mengenalkan satu istilah yang mungkin kurang akrab, tapi ini penting untuk sama-sama kita pahami. Ada yang pernah dengar istilah aporia? Belum ya? Benar, aporia belum pernah dengar istilah aporia belum? Ya udah, kita turunin dikit. Dilema ada? Oke. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian, ini berbicara ruang digital, apa yang saya sampaikan tadi aporia itu sama dengan dilema. Cuman dia tingkatnya lebih tinggi. Jadi aporia itu apa? Aporia itu adalah kurang lebih saya jelaskan secara sederhana, teka-teki yang membingungkan. Oke ya? Jadi aporia itu apa?
teka-teki yang membingungkan. Ini kalau kita bicara ruang digital nih, kok bisa ruang digital itu menjadi teka-teki yang membingungkan? Karena begini adik-adik sekalian, ternyata ruang digital ini di satu sisi menjanjikan kita terhadap situasi yang lebih bebas, mengakses informasi yang lebih luas. Benar nggak? Yang pakai media sosial siapa di sini? Apa yang tidak bisa kita cari dari TikTok misalnya? Apa yang tidak bisa kita cari informasi dari mesin pencarian? Ada Google dan lain sebagainya ya. Itu semua bisa kita temukan. Itu satu kemanfaatan dari ruang digital. Dia menjanjikan kebebasan seluas-luasnya. Benar nggak? Mulai dari tugas sekolah itu bisa dicari. Mulai dari stalking mantan bisa dicari ya nggak sih? Sejarah pahlawan, sejarah pemilu hari ini, tahapan pemilunya sedang apa, itu bisa dicari. Artinya dia di satu sisi menjanjikan kebebasan, namun, nah inilah letak teka-tekinya. Di sisi lain, dia juga berpotensi untuk menjebak banyak orang ke dalam sesuatu yang saya sebut sebagai filter bubble. Nah ini istilah baru lagi nih. Ada yang tahu filter bubble? Sengaja saya kasih istilah-istilah sulit biar nggak ngantuk ya. Filter bubble itu kalau di bahasa Indonesianya namanya gelembung yang memenjarakan kita. Kan serem ya. Tadi di satu sisi shopping bisa ya lewat media sosial. Stalking mantan bisa, cari tugas bisa, update informasi bisa. Tapi di sisi lain ternyata ada filter bubble di sana atau gelembung yang menjerat. Nah, ini perlu hati-hati juga nih. Nah, saya jelaskan deh dengan singkat. Adik-adik pernah nggak belanja di e-commerce? Pernah? Kalau saya pernah belanja sepatu. Begitu saya klik satu gambar sepatu, maka seminggu ke depan yang muncul di handphone saya itu sepatu aja terus. Ya enggak sih? Nah itu yang saya maksud dengan gelembung yang memenjarakan, filter bubble. Sekali, dua kali kita mengklik satu informasi yang sama, yang jenisnya sama, terus kita akan dijebak dalam informasi yang linear itu. Yang tadinya mau cari bahan buat tugas, tapi kok ada sepatu lucu ya, saya coba klik. Nanti yang muncul bukan tugasnya malahan. Terus saja kita dicekokin tentang gambar-gambar sepatu, mereknya apa, harganya berapa, dan lain sebagainya. Nah ini bahayanya adik-adik sekalian. Kemudian apa hubungannya dengan demokrasi atau pemilu? Sudah punya pilihan masing-masing? Alhamdulillah. Nah, perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, ruang digital itu memang sangat bermanfaat. Kalau tadi saya menggambarkan situasinya agak jauh dari pemilu ya. Sekarang yang dekat dengan pemilu nih. Misal, adik-adik pengen tahu tentang profil salah satu pasangan calon. Ada nggak di internet? Ada. Atau adik-adik pengen tahu tentang visi misinya, ada nggak di internet? Oke. Adik-adik pengen tahu partai pendukungnya siapa aja, ada? Ada semua. Tapi hati-hati. Kalau ini pasti kenal nih istilah yang saya sampaikan ini. Ada buzzer. Kenal nggak? Kalau buzzernya mewacanakan narasi-narasi yang positif nggak apa-apa. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari pengalaman di Amerika misalnya. Pada Mei 2014 di Amerika itu terjadi demonstrasi barengan dua kelompok berdemonstrasi karena beda dukungan. Hampir terjadi perang fisik atau bentrok fisik. Itu karena apa? Karena informasi-informasi yang menyesatkan yang diakses dari ruang digital adik-adik sekalian. Nah ini hati-hati. Bahwa di satu sisi kita punya kesempatan untuk memetik hal-hal positif dari ruang digital, namun di sisi lain ternyata ruang digital juga ada potensi bahayanya. Itu yang ingin saya sampaikan di awal. Terus gimana dong kita menyikapi
ruang digital. Apakah kita harus berhenti main handphone? Apakah kita harus berhenti beli paket internet? Kira-kira gimana? Ada enggak yang berpikir ke arah situ? Enggak ya? Sayang ya udah dibeli mahal-mahal nggak dipakai. Tapi bayangkan di satu sisi internet itu atau ruang digital itu menjanjikan hal-hal positif, di sisi lain ada bahaya yang potensi bahaya yang luar biasa juga, agak mengerikan juga. Nah ini pengantar dulu dari saya. Siap. Semoga nanti bisa kita bahas lebih lanjut, terutama yang secara spesifik berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Imam. Oke, nanti kita akan lanjutkan tanya jawab begitu ya. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bung Firman gitu ya, saya akan ingatkan teman-teman, jadi nanti di akhir diskusi akan ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang berhasil bertanya dan pertanyaannya keren, nanti akan bisa membawa pulang hadiah merchandise dari TV Tempo, mau nggak? Oke, jadi kita tunggu ya sambil mendengarkan diskusinya. Teman-teman silakan catat pertanyaan-pertanyaannya, nanti di akhir akan kita pilih berapa? 6 orang beruntung untuk membawa pulang hadiah dari TV Tempo. Keren pokoknya ya. Oke, saya lanjut ke Bung Firman ya. Bung Firman, ini pemilu tuh udah tinggal beberapa hari lagi, udah deket banget gitu kan. Nah, kira-kira dari analisa teman-teman Bawaslu sendiri dari waktu-waktu kemarin sampai akhir-akhir ini menjelang hari H pemilu pencoblosan itu ada kerawanan-kerawanan digital apa yang terjadi dan mitigasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Bawaslu Sukabumi? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk nasionalisme kita, mari kita teriakan salam persatuan, salam sejahtera untuk kita semua, merdeka! Ya. Terkait dengan peran fungsi Bawaslu hari ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwa upaya-upaya yang telah Bawaslu lakukan hari ini dengan beberapa maraknya berita hoax di media sosial baik itu Facebook, Instagram, Twitter ataupun TikTok, kita sudah sudah ada satuan cyber hoax di Bawaslu, itu sudah ada cyber hoax. Nah ini teman-teman dari masyarakat secara umumnya baik itu kalangan teman-teman adik-adik dari pemilih pemula itu bisa mengakses langsung di Instagramnya Bawaslu Kota Sukabumi. Bisa di follow nanti di situ ada sebuah kajian-kajian, ada sebuah informasi-informasi yang terkait dengan apa saja yang menjadi potensi kerawanan pelanggaran khususnya di digital, karena memang digital ini merupakan salah satu indeks kerawanan yang sangat potensial, Mbak. Indeks kerawanan yang sangat potensial karena media sosial ini salah satu strategi dari para peserta pemilu untuk menebarkan visi-visi mereka, program perja, cerita diri, terus tawaran-tawaran ataupun misalnya edukasi yang berkaitan dengan pendidikan politik. Yang pertama itu, yang keduanya sampai dengan minggu kemarin itu ada laporan terkait pelanggaran di media sosial itu sekitar ada 32 di Kota Sukabumi 32 laporan. Itu sedang kita telusuri dan itu tentunya kita akan bekerja sama dengan KPU yang sudah didaftarkan, media sosial yang sudah terdaftar di KPU, dan nah ini salah satu PR kita, bagaimana caranya kita menginvestigasi akun-akun fake yang mencoba menebarkan berita-berita yang tidak benar, ujaran kebencian, berita hoax ataupun misalkan black campaign ataupun negatif campaign. Mungkin itu upaya Bawaslu sampai hari ini, Mbak. Baik, jadi fungsi pengawasan, kemudian tadi juga ada pencegahannya seperti apa dan penindakan begitu ya? Ada penindakannya. Oke, baik. Karena untuk berbicara masalah penindakan ataupun penanganan pelanggaran khususnya di divisi saya itu ada beberapa mekanismenya, Mbak. Karena memang hari ini Bawaslu terkait dengan apapun bentuk penanganan pelanggarannya, apapun bentuk pelanggarannya yang kita sikapi, kita tidak tebang pilih, terutama sekarang pada masa tahapan kampanye itu
adik-adik perlu ketahui juga sedikit barangkali izin kami menyampaikan bahwa adik-adik di sini bisa menjadi bagian daripada keluarga Bawaslu Kota Sukabumi dengan menjadi pengawas partisipatif. Ada juga ini adik-adik dari Pramuka nanti bisa gabung di Saka Adiaksa Pemilu atau misalkan nanti mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif. Nah ini juga upaya pencegahan kita, upaya partisipasi masyarakat terhadap kinerja Bawaslu untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Hari ini juga tidak menutup kemungkinan ada mobilisasi massa yang di luar ketentuan perundang-undangan, apalagi sekarang sudah masuk tahapan kampanye, adanya keterlibatan anak, adanya keterlibatan ASN ataupun keterlibatan kepala desa mungkin ya kabupaten barangkali ya. Nah, ini juga salah satu bentuk edukasi kita juga mungkin bisa nanti adik-adik bisa mengikuti perkembangan informasi di Instagramnya Bawaslu dan mengadukan bahwa masa tahapan kampanye itu bukan hanya pada persoalan kampanye, tapi perlu diingatkan juga bahwa kerawanan pada masa tahapan kampanye itu yang pertama money politik. Nah ini jangan sampai hak suara kita itu hanya bisa dibeli uang 100 atau 200 ribu, tapi tentukan hati adik-adik untuk memilih itu sesuai dengan visi misi, sesuai dengan track record kinerjanya, sesuai dengan hati nuraninya, dan yang kedua potensi-potensi kerawanan pada masa tahapan kampanye itu ada di sarana fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ibadah. Nah nanti kalau misalkan nanti adik-adik dari mulai hari ini pulang ke rumahnya masing-masing, itu terdapat yang berkampanye dari peserta pemilu yang di tempat pendidikan, kesehatan, sarana ibadah dan kesehatan, itu adik-adik bisa menghubungi Bawaslu Kota Sukabumi atau Ponascam dengan memfollow Instagram Bawaslu Kota Sukabumi. Nanti bisa disampaikan dan nanti mungkin ada tim yang akan menindaklanjuti dan menelusuri temuan-temuan ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran. Baik, jadi bisa ya teman-teman semua ini juga turut mengadukan jika melihat ada pelanggaran-pelanggaran. Baik, terima kasih banyak Bung Firman. Saya akan bergeser ke Ibu Tia. Kalau tadi kita sudah bicara soal strategi dari teman-teman KPU, terus kemudian teman-teman Bawaslu yang melaksanakan fungsi pengawasan, penindakan dan segala macam. Kalau dari teman-teman lembaga pendidikan, mungkin khususnya pesantren, khususnya lagi teman-teman di pesantren Syamsul Ulum di Sukabumi ini, kira-kira untuk menciptakan tadi pemilu damai ini strategi apa juga yang sudah dilakukan di sini dan kira-kira progresnya seperti apa, Ibu Tia? Mungkin boleh cerita. Oke, jadi saya panggilnya Mbak siapa? Jihan. Oke, Mbak Jihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, gimana kabarnya hari ini? Oke, jadi di sini judulnya adalah merebut ruang digital, ciptakan pemilu damai. Sebenarnya merebut ruang digital itu syaratnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas gitu loh. Damai itu bukan berarti abai, cuek, gak peduli, bukan. Nah, cerdas itu gimana sih Bu? Maksudnya cerdas itu? Cerdas itu bisa dilakukan dengan bertanya dan mempertanyakan. Sebenarnya memilih itu seperti kamu membeli pulpen ke warung. Bukankah kamu akan memilih apa ini Joyko, ya kan? Snowman, Fable Castle, kemudian Believe, dan kamu nanya ke si AA yang di warung, gimana ini pulpennya? Tebel, tipis, keruncingannya berapa? 0,03, 0,05. Bukankah kamu bertanya sampai sedetail itu? Dan bagaimana kamu tidak bertanya tentang siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia terdepan? Bagaimana kamu
kamu tidak bertanya tentang hal itu? Tanya, pertanyakan apa yang akan diberikan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Apa gagasannya? Bagaimana sepak terjangnya? Dan damai itu seperti kamu keluar dari warung, apa ada yang berantem? Teman kamu membeli pilot yang harga 23.000 dan kamu membeli pilot yang high tech Kenko yang harga 7.000, apa berantem? Awas ya kamu ya, kita putus hubungan sekarang. Kamu kok gitu sih? Nggak setia, aku beli yang 7.000, kamu beli yang 23.000. Yang namanya temen tuh harus, aku beli yang 7.000, kamu beli yang 7.000, udah kita sekarang nggak temenan lagi. Karena kamu beli pulpennya, kita beda harganya, kan nggak gitu. Damai itu kayak kita beli pulpen ke warung tanpa ada perselisihan karena perbedaan pendapat. Nah mungkin untuk strategi dari pesantren Syamsul Ulum ini, kami merencanakan untuk memasang penayangan ulang kinerja-kinerja dari masing-masing pasangan paslon gitu. Nanti ditonton oleh para santri. Nah ini kinerjanya ini dari pasangan 1, 2, 3. Kemudian apa saja yang sudah dicapai, ya kan? Karena kan masing-masing dari presiden dan juga calon presiden itu sebelumnya kayak Pak Anies Baswedan itu sudah pernah menjabat sebagai gubernur, ya. Kemudian Pak Ganjar juga gubernur sebelumnya, dan itu pasti ada kinerja, dan juga Pak siapa wakilnya capresnya juga itu juga memiliki banyak kinerja-kinerja. Nah itu nanti kita lihat nih, dibuat slideshow. Nah ini adalah hal-hal yang sudah dikerjakan, ini adalah hal-hal yang sudah dicapai. Sekarang kamu berpikir, tentukan pilihan kamu, karena di tangan kamu inilah ya perjalanan 5 tahun mendatang, kinerja kita ini, kesehatan kita akan membaik atau enggak, programnya, pendidikannya akan membaik atau tidak ke depannya, itu semuanya berdasarkan di tangan kecil kamu ini. Jadi berpikir yang baik, tentukan pilihan yang pas, dan lihat gagasan serta kinerja yang sudah diberikan. Jadi nanti kita insya Allah akan mengadakan slideshow yang akan ditonton sehingga nanti mereka akan berpikir dan memilih gitu. Dengan tadi catatan apa? Damai. Seperti kita selesai membeli pulpen dari warung, tidak ada yang berselisih kan? Ada yang mau beli 2.000 boleh, 7.000 boleh, 23.000 juga boleh, kayak gitu Bu. Baik, oke. Jadi pilih dengan hati nurani tapi jangan sampai berantem ya Bu Tiah ya. Iya. Dan Oke. juga dengan ini Bu, Oh iya, dengan berpikir juga dengan ya. berpikir ya, menggunakan akal ketika Iya, memilih ya. Baik. pasti. Terima kasih Ibu Tia. Saya Iya. bergeser dulu kali ini ke Bapak Anton. Kalau tadi Ibu Tia cerita soal strateginya nih Pak Anton, ada bikin tadi slideshow segala macam gitu ya. Nah kalau dari fungsi media atau peran teman-teman media ini, bagaimana sih caranya untuk menjaga trust publik, di mana kita tahu menuju pemilu ini kan beredar hoax lah, banyak buzzer lah, dan segala tantangan-tantangan itu. Seperti apa peran media khususnya Tempo? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali dari 3 pembicara, Kang Iman, Kang Firman, sama Ibu. Tapi sebelum itu saya melihat ada yang mulai setengah derajat tuh matanya. Saya sebut 2 kali pemilu damai, jawab dengan siap ya. Pemilu damai? Siap. Pemilu damai? Siap. Nah, gitu dong. Anak muda harus, jadi harus semangat. Karena tadi yang disebutkan bahwa pemilu ke depan bukan untuk yang di depan-depan ini. Ini udah hitungannya generasi kolonial. Jadi yang akan merasakan adalah adik-adik sekalian ini. Jadi nanti kalau kita tidak benar-benar clear memilih pemimpin,
terhasut oleh tadi hoak-hoak yang bubble tadi itu ya. Kalau di media digital tuh ada algoritma. Jadi kita dikendalikan oleh algoritma. Jadi tiba-tiba kita tadi contoh beli sepatu ya, nanti sepatu terus yang datang. Jadi teman-teman bijak menggunakan media sosial. Ada nggak yang nggak punya media sosial? Ya, zamannya kami ini mengirim surat itu pakai amplop dikirim naik motor. Kalau sekarang kan tinggal WA, klik, luar biasa. Tapi kemudahan itu memberi dampak yang harus diantisipasi. Kalau kita nggak bijak, maka tidak hati-hati yang muncul tadi bahaya-bahaya yang nanti juga tidak bisa kita kendalikan. Nah, saya ingin mengutip satu pernyataan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ini menarik menurut saya. Bahwa kezaliman akan terus berlanjut bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ya, jadi adik-adik sekalian yang tadi penegasan bahwa akan menentukan. Kalau pemilu ini kita tidak bijak, kita hanya berdasarkan memanfaatkan kesalahan di ruang-ruang digital, yang tadi hoax dan misinformasi, ke depan 5 tahun lagi itu akan berlanjut. Jadi yang tadi Mbak Jihan sampaikan menjadi kunci. Saring sebelum masih kurang semangat ini. Saring sebelum gitu ya. Jadi semangatnya mendatangi TPS nanti harus sama dengan sekarang. Satu suara menentukan nasib ke depan. Ya, fungsi media tentu saja sama, kita ingin menciptakan pemilu damai. Kalau sudah makan di warteg, minum es teh, keluarnya kan pasti damai kan? Betul nggak? Ya, ciptakan kondisi-kondisi yang bukan hanya untuk diri kita tapi juga orang lain. Media punya peran untuk memberikan tadi informasi menyangkut semua tentang calon, rekam jejak dan segala macam. Apa sekarang peran media setelah tumbuhnya media digital adalah menangkis hoax. Jadi kalau misalnya sekarang begitu mudah, tidak diverifikasi tiba-tiba muncul ya. Ada iklan obat, ada informasi obat ya kan. Minum 2 kali usia bisa lebih muda. Hoax atau bukan? Hoax atau bukan? Ya, jadi yang seperti itu secara nalar aja kita sudah mengatakan itu informasi yang sesat. Jadi cek betul, sekarang kan yang lagi tren TikTok tadi ya, jangan terpengaruh. Kalau misalnya bingung apa sih ini informasinya benar atau tidak, buka tadi ya, mesin pencari, klik keywordnya, klik di situ. Nah biasanya media-media mainstream yang kredibel, dia akan memberikan informasi, ini berita hoax atau bukan. Tempo bersama dengan sejumlah media di Indonesia ketika debat cawapres, debat capres, itu langsung menyampaikan pernyataan kandidat, ngomong itu kita uji, ini benar atau enggak. Itu fungsi media. Ketika misalnya Indonesia sudah kehilangan berapa ribu orang, nah kita cek. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu pernyataan paslon. Memberikan panduan kepada para pemilih, terutama pemilih muda nanti, supaya memilih orang yang tepat. Rekam jejak, ya. Terus juga informasi soal visi dan misi, bagaimana ke depan dia akan membangun bangsa Indonesia yang tentu saja akan dinikmati. Yang paling penting adalah pekerjaan. Janji visi misi itu kan sangat tipis dengan informasi-informasi yang berseliweran. Itu teman-teman bisa uji. Apakah itu realistis ataukah itu hanya sekedar janji-janji semata. Ya, misalnya mau membangun apa, itu perlu dicek. Nah, fungsi media di situ.
teman-teman bisa membantu bijak bermain media sosial. Ketika temannya tersesat, bisa diingatkan, sobat, sahabat, ini adalah hoax. Ya, contoh ya, pada Agustus 2018, 31 Desember 2023, temuan hoaxnya itu sangat besar di media sosial, 12.000 bayangkan. Dan tipis-tipis sekali, itu dikemas, bahkan sekarang ada AI, ya, Intelligent Artificial. Orang bisa menirukan suara orang, gesturnya pun sama. Padahal itu hoax, diciptakan mesin-mesin dan segala macam. Sekarang sudah canggih, benar-benar harus mengecek dan memverifikasi. Ya, ini juga ada data itu soal rekapitulasi hoax di pemilu. Bayangkan di ujung Oktober 2023 ada 21. Biasanya akan menyerang paslon. Ya, kita boleh punya pilihan di dalam hati. Dari 3 pasangan itu siapa? Tapi ketika terjadi hoax yang menyerang paslon yang bukan pilihan kita, kita punya kewajiban. Setidaknya menyampaikan kepada teman-teman, kawan-kawan, oh itu sudah dicek ke media yang kredibel. Ternyata tidak benar. Karena salah-salah kalau kita terhasut, tidak saring, lalu sharing, semua orang sama posisinya. Nggak baca dulu, hanya baca judulnya bombastis, menarik, di-sharing, diposting di media sosial. Hati-hati, bukan hanya soal kerugian yang dimunculkan, sifatnya materi atau sifatnya yang berdampak merusak. Tapi ketika teman-teman tidak ramah, tidak bijak bermain di media sosial, ada undang-undang ITE. Ya, salah-salah kita bisa dan marah-marah di media sosial, menghina-hina orang atau menjelek-jelekan paslon jangan. Karena itu ruang publik. Konteks merebut ruang digital ini maksudnya kita punya peran. Ketika terjadi di sini di Sukabumi, katakanlah nun sewu, mohon maaf, ada isu kerusuhan. Ya, di dekat-dekat sini ada yang posting di media sosial Sukabumi rusuh di daerah-daerah sini. Tapi yang memberi informasi orang Jakarta, orang yang punya niat buruk. Sementara kita di sini diam saja padahal tidak terjadi. Kewajibannya bahkan kalau misalnya kita punya banyak media sosial adalah memberikan klarifikasi. Saya tinggal tak jauh dari lokasi yang disebutkan di media sosial itu. Faktanya itu tidak terjadi. Semua damai-damai saja. Itu akan memberi kesejukan di media sosial. Kita berkontribusi meneduhkan. Pemilu damai sangat penting. Kita tidak boleh terhasut oleh berita-berita bohong. Sharing, verifikasi, saring, dan sebarkan ke teman-teman berita baik. Ya, kita orang-orang baik tidak boleh diam kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyesatkan. Ya, poinnya adalah tadi, bagaimana kita bijak bermedia sosial, saring sebelum, Oke, terima kasih, kita diskusi nanti. Terima kasih banyak Kang Anton atas penjelasannya. Aduh, tetap semangat ya teman-teman ya. Sambil disiapkan pertanyaan-pertanyaannya nanti apa aja, karena akan ada hadiah merchandise dari TV Tempo. Semangat banget. Oke, ditunggu pertanyaannya. Baik, saya lanjut lagi kalau gitu ke Pak Imam. Tadi sudah banyak penjelasan dan juga pesan-pesan dan juga nasihat untuk teman-teman. Tapi Pak Imam bicara soal seluruh rangkaian pemilu yang sudah berlangsung sampai saat ini tuh sejauh mana sih keterlibatan teman-teman usia muda atau mungkin barangkali ya ada organisasi-organisasi pemuda yang juga diajak untuk melakukan apalah sosialisasi atau apapun itu. Khususnya di Sukabumi seperti apa sih? Oh ya, dan juga tadi peluang barangkali ada teman-teman yang juga kalau mau join tadi Bang Firman sudah bilang di Bawaslu ada, kalau di KPU mungkin ada tidak sih peluang tersebut? Oke, terima kasih. Pelibatan teman-teman muda
Nah ini juga satu hal yang kami garis bawahi, bahkan dalam rangka sama-sama menangkal atau mengantisipasi yang tadi kita sama-sama kita khawatirkan ya, soal hoax dan lain sebagainya. Salah satu yang saya sarankan, salah satu yang saya rekomendasikan adalah keterlibatan teman-teman muda dalam ikut misalnya mencermati fenomena-fenomena kepemiluan, demokrasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa dibarengi dengan kolaborasi bersama para penyelenggara pemilu, itu oke sih, itu oke. Artinya kami ini kan punya banyak sekali agenda, ada tahapan pemilu yang sedemikian panjang. Salah satu yang penting kalau dari sisi KPU itu adalah melakukan sosialisasi dan edukasi. Ada banyak aspek yang harus disosialisasikan dan edukasikan, dan ada banyak segmen. Salah satunya para pemilih pemula. Tentu kami akan lebih mudah melakukan itu ketika yang menyampaikan adalah pemilih pemula itu sendiri. Nah kemarin perlu saya sampaikan juga bahwa sekitar 3 minggu yang lalu kami melakukan menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi. Bukan tidak mungkin nanti, tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru ya tadi ya, soal rencana-rencana bagaimana mengedukasi rekan-rekan santri dan santriwati di sini. Itu boleh kok nanti kita misalnya, bukan tidak mungkin teman-teman mungkin bisa mengajukan audiensi, kemudian kita akan mendiskusikan tentang formula-formula yang tepat untuk mengedukasi kita semua, agar ya itu tadi terhindar dari hoax dan lain sebagainya itu. Kemudian karena saya ini kebetulan baru dilantik 1 bulan, tapi salah satu komitmen saya dalam memimpin KPU Kota Sukabumi ke depan itu, kalau KPU secara keseluruhan itu kan punya tagline melayani. Kalau kami ini di Kota Sukabumi ini ingin menambahkan satu, akomodatif dan melayani. Jadi kalau ada semangat dari rekan-rekan sekalian untuk bergabung, ikut menyukseskan penyelenggaraan pemilu dengan berkolaborasi bersama teman-teman penyelenggara. Di sini ada Bawaslu dengan pengawas pemilu partisipatifnya. Kami juga ada ruang yang menyediakan keterlibatan teman-teman. Tentu kami akan menyambut itu dengan senang hati. Ayo kita gabung, kita sukseskan pemilu. Kemudian kita pastikan pemilunya itu berlangsung dengan baik dan benar, sukses tanpa ekses. Saya kira itu jawabannya dulu. Baik, terima kasih Pak Imam. Dari Pak Imam mungkin boleh ditanggapi oleh Ibu Tia juga. Tadi ternyata ada peluang nih Bu untuk teman-teman muda juga bisa berpartisipasi. Tadi Bawaslu juga ada caranya, misalkan mengadukan pelanggaran segala macam, terus KPU juga ada ruangnya ternyata begitu. Nah dari teman-teman lembaga pendidikan khususnya pesantren mungkin ada ketertarikan juga, terus kemudian bisa kali ya Bu Tia diambil contoh misalnya. Kalau tadi konteksnya adalah ruang digital untuk pemilu damai ini. Apakah ada contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa menjadi pengalaman bagi kita semua yang pernah terjadi di lingkungan pesantren ini soal tadi pemilu tapi pelanggaran di luar digital, dan tadi merespons Pak Imam. Kalau misalnya alhamdulillah ya, kalau misalnya untuk di pesantren Syamsul Ulum ini karena memang kita punya tim keamanan gitu. Jadi kalau misalnya ada santri-santri yang memang mereka keluar aja gitu area ponpes itu sudah terpantau gitu. Oh, dia Bu lagi di sini Bu gitu, lokasinya di sini. Nah, juga untuk hal-hal yang itu juga langsung bisa kita akses gitu dengan timnya itu dia ada. Karena biasanya tim ini juga mengetahui akun-akun para santriat sehingga mereka jadi langsung tahu ini lagi ini ngupload ini. Nah, itulah makanya mungkin bisa diketahui langsung oleh para tim gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin kendalanya itu adalah karena memang aksesnya santri ini kan kebanyakan itu mereka tuh sukanya itu melihat TikTok gitu Bu. Nah di mana TikTok itu kan tingkat hoaknya itu kan banyak gitu. Jadi yang paling sulit dari santri ini adalah memfilter bagaimana ini yang harus diambil beritanya dan ini yang bukan. Nah
Jadi santri itu sekarang itu masih mengalami problemnya itu adalah di sisi ini berita yang benar dan ini berita yang tidak benar. Nah karena itu memang saya sangat senang sekali kalau misalnya nanti dari Bawaslu ataupun KPU memberikan link-link rekomendasi gitu kan, link-link rekomendasi di mana para santri ini bisa mengakses berita atau informasi-informasi yang memang kredibel gitu. Oh ini loh informasi yang non hoax. Bu di mana nih saya mau lihat kinerja calon presiden saya di mana gitu kan. Ini jadi kadang itu yang membuat para santri itu bingung gitu kan. Kemudian yang ketiga yang memang kami sarankan untuk semuanya itu dapat berjalan secara damai gitu, dalam arti jangan sampai dengan berbeda pilihan gitu jadi dimusuhin satu teman gitu kan, enggak ya. Jadi meskipun pada akhirnya misalnya harus ada yang berbeda pendapat, kami himbau untuk tidak sampai adanya bullying apalagi penggojolokan, itu enggak. Kayaknya kalau itu enggak sampai gitu sih Bu. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Iya, enggak ada. Baik, terima kasih. Tapi menambahkan tadi kalau salah satu persoalannya adalah di TikTok misalnya, teman-teman follow dong akun TikToknya Tempo.co atau akun TikToknya Cek Fakta Tempo, itu juga ada di TikTok. Jadi teman-teman misalnya ragu nih ada beberapa informasi yang rasa-rasanya kok nggak bener ya, bisa dicek tuh di TikToknya Cek Fakta Tempo. Itu ada banyak banget kita verifikasi informasi-informasi hoax dengan cara yang gampang diterima sama teman-teman. Jadi nanti ada hostnya terus nyeritain isu ini ternyata salah atau tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah itu bisa dicek aja di akun TikTok Cek Fakta Tempo. Gitu. Nah, saya beralih ke Bung Firman lagi kali ini. Bung Firman, kalau ditanya soal jadi siapa saja sebetulnya penentu pemilu ini bisa berjalan damai dan sejauh mana teman-teman muda ini bisa berpartisipasi dalam tadi pemilu yang damai, aman, nyaman, tentram untuk kita semua. Ya, tadi telah saya sampaikan bahwa pemilu itu bukan hanya pada persoalan hak milik peserta pemilu saja, tapi ini bagian daripada hajatan kita bersama dalam menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Dan tentunya tidak terlepas kemungkinan bahkan partisipasi daripada adik-adik yang berada di sini juga akan menentukan pemilu yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Artinya ketika tadi saya sampaikan bahwa kita harus memahami dan mencermati apa yang menjadi pilihan kita itu betul-betul tepat pada pilihan kita, tepat pada pilihan hati nurani kita. Karena memang bahwa tadi disampaikan terkait dengan peran serta anak-anak muda pada hari ini itu tidak terlepas kemungkinan akan menjadi penentu kualitas pemilu hari ini. Yang pertama itu. Yang kedua, apa saja yang menjadi leading sektornya kita dalam menentukan pemilu itu. Kalau di divisi penanganan pelanggaran itu kita ada yang namanya Sentra Gakumdu, Mbak. Sentra Gakumdu ini 3 lembaga yang wabil khusus dia menangani terkait persoalan pidana pemilu. Sentra Gakumdu ini ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Nah, baru-baru ini kita sudah menindaklanjuti temuan dari teman-teman Panwascam terkait penggunaan terhadap fasilitas pendidikan yang dijadikan ajang kampanye. Nah, ini juga mungkin Ibu warning juga buat kita bahwa kita harus siaga dan lebih selektif lagi ketika misalkan biasanya Ibu kalau sekarang itu kan ada orang tiba-tiba datang, tiba-tiba bager. Nah, itu salah satu indikasi bahwa dia itu caleg, Bu. Mungkin itu Teh, demikian. Baik, terima kasih Bung Firman. Saya geser kali ini kembali ke Pak Anton. Pak Anton, kalau bicara soal Tempo yang terkenal dengan independensinya, bagaimana Tempo ini bisa menjaga independensi tersebut di sepanjang tadi situasi menjelang pemilu yang wah pokoknya
up and down, penuh dinamika gitu, seperti apa? Ya, tapi sebelum itu saya mau mendahului tugas KPU sama Bawaslu, Bu. Ada 2 link yang saya rekomendasikan, Bu. Satunya www.tvtempo.co, satunya www.tempo.co. Ya, jadi sebenarnya teman-teman adik-adik bisa, saya ingin menjawab Bu Tia tadi bahwa kita tinggal memilih media yang kredibel untuk mengecek tadi. Karena tadi disebutkan satu platform ya, yang saya di mana-mana juga itu menyebutnya, Bu, yang joget-joget itu ya, Bu ya. Dan waktu itu kita juga memang pernah komunikasi dengan yang punya di sana dan mereka menyadari bagaimana sebenarnya menangkal hoax di platform itu. Karena video ini lebih susah. Secara naluri kita itu kalau membaca teks dengan melihat itu akan lebih percaya dengan visual. Ya. Caranya gimana? Hampir semua media besar mainstream yang teman-teman saya nggak usah disebutkan, itu punya tugas untuk menyampaikan soal rekam jejak. Tidak merekomendasikan, tidak mengajak, itu independensi. Tapi menyampaikan 3 calon ini, bahkan DPR dan segala macam, itu ditulis siapa sih mereka, sehingga nanti pemilih itu punya pandangan, punya pengetahuan, benar nggak saya memilih si A, punya rekam jejak seperti apa. Jadi media yang tadi disampaikan Mbak Jihan harus independen, harus menjaga informasi, menyebarkan informasi yang memberi pengetahuan kepada publik sehingga dia memilih calon yang benar-benar gagasan dan idenya bisa memperbaiki dan bisa memajukan negara kita. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Ya, semangat ya. Jadi jangan salah memilih. Tadi platform itu cek lagi dan kalau misalnya bingung pilih media yang menurut teman-teman kredibel. Saya 2 sebutkan tadi sudah pasti kredibel. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Anton Aprianto atas penjelasannya. Tadi sepertinya diskusinya sudah sangat menarik ya, tapi sekarang kita ini deh kasih kesempatan teman-teman semuanya untuk yang ingin bertanya langsung aja tangannya ke atas. Wah. Oke. Jadi kita nanti akan ada 2 termin pertama 3 penanya, kemudian termin kedua juga akan ada 3 penanya lagi. Oke, di termin pertama 3 orang yang akan bertanya adalah 1, 2 ya, 2, 1 lagi laki-laki dong. Oke, yang di belakang ya, siap. Boleh dibantu mic-nya ya, penanya pertama silakan adik-adikku untuk perkenalkan namanya dulu. Kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopi Apita, saya dari MA Unggulan Syamsul Ulum. Saya mengambil jurusan IPS, saya kelas 12 IPS. Baik, saya ingin bertanya, jadi begini, yang namanya media itu belum tentu benar semua, apalagi media sosial. Boleh dikatakan banyak hoaxnya, yang namanya layar kaca itu kadang penuh dengan sandiwara, atau bisa disebut orang-orang bisa berbuat baik hanya di depan kamera. Nah, di pikiran saya ini sedang banyak hal-hal yang saya tidak ketahui dan saya dibuat penasaran. Saya sendiri masih bingung atau masih dilema tentang siapa yang harus saya pilih. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang speak up tentang kebaikan dan keburukan para paslon. Nah, pertanyaannya, tadi kan bisa pakai link kredibel ya, salah satunya media Tempo. Boleh tutorialnya untuk step by step setelah kita mengklik linknya, lalu kita harus berbuat apa lagi? Ataukah ada cara lainnya atau bagaimana? Begitu. Jadi tutorial secara detail untuk memastikan bahwa berita itu hoax atau fakta. Dan satu lagi, saya dengar-dengar dari banyak orang,
apakah benar kalau suara hak yang golput itu bisa dibeli suaranya oleh para paslon? Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa namanya? Mita, panggilannya? Nopi. Novi. Ya. Siap. Terima kasih Novi, kita ke penanya kedua tadi yang di tengah. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perkenalkan dulu ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, nama saya Fira Rahmawati Nugraha dari SMK Samsul Ulum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Bawaslu bisa menerima aduan saat adanya kecurangan kampanye dan penyimpangan aturan saat pengadaan adanya kampanye. Apakah Bawaslu juga berwenang dan dapat mengantisipasi adanya kecurangan tidak hanya saat kampanye tapi saat proses-proses yang lainnya seperti perhitungan hasil suara yang seperti kita tahu bahwa saat ini banyak sekali upaya manipulasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara ya? Vira, oke Vira. Terima kasih Vira. Dan terakhir yang laki-laki di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jani Ramdhani dari SMK Samsul Ulum. Di sini saya ingin bertanya, apakah orang yang mengajak golput itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu? Terus dan saya ingin bertanya, bagaimana cara mengantisipasi hoaks dari media karena banyak itu sekarang di media itu hoaks-hoaks yang bertebaran yang susah untuk diverifikasi. Terus satu lagi saya ingin bertanya, kenapa media itu harus independen? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Novi, Vira, dan Ramdhani, betul ya? Siapa? Denny. Jenny, oke. Baik, ini ke teman-teman Pak Imam dulu sepertinya ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung sekali jawab sebetulnya Pak Imam. Soal apakah benar suara golput bisa dibeli, satu. Terus kemudian benarkah ada kecurangan di banyak proses termasuk di penghitungan suara dan bagaimana antisipasinya? Oh, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Bang Firman. Terus kemudian ke Bang Firman lagi soal Bawaslu terima aduan, apakah bisa antisipasi tadi ya? Terus kemudian terakhir, kalau ada orang yang ngajak golput itu bisa diadukan juga atau enggak? Saya ke Pak Imam dulu saja kalau begitu. Soal suara golput apakah benar bisa dibeli? Oke. Pertama, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap nih. Saya pastikan itu tidak bisa. Artinya mungkin yang dimaksud tadi kalau ada sisa surat suara yang tidak digunakan di KPU atau di TPS, apakah itu bisa dibeli? Saya pastikan tidak. Karena saya juga bingung itu gimana cara ngejualnya. itu satu ya. Oleh karenanya penting untuk bagi kita semua, saya juga mewajibkan diri untuk senantiasa mengingatkan diri sendiri dan lembaga yang saya pimpin untuk terus memastikan netralitasnya. Artinya ketika sudah mulai ada keberpihakan dan lain sebagainya, hal-hal yang berpotensi ke arah pelanggaran ini sangat mungkin terjadi memang. Namun kami terus mengingatkan diri sendiri karena kami juga oke, jawabannya harus ringkas katanya. Jadi saya jamin tidak. Ada banyak yang kami yang mengatur tentang itu. Ada kode etik penyelenggara pemilu, kemudian ada undang-undang. Kami kalau sedikit saja melakukan itu ancamannya banyak. Pelanggaran kode etik, pidana dan lain sebagainya. Dan itu saya pastikan tidak terjadi.
Tadi apa lagi pertanyaannya? Dari KPU, kecurangan ini banyak terjadi di berbagai rangkaiannya. Ya. Nah, termasuk soal di penghitungan suara, itu benar atau enggak? Oke. Dan bagaimana cara antisipasinya? Mungkin Oke. bisa tambahkan nanti Pak Firman. Dalam regulasi undang-undang baik itu undang-undang maupun peraturan KPU, kemudian terakhir itu ada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 itu sudah merancang sedemikian rupa agar potensi kecurangan di TPS itu tidak terjadi. Oleh karena itu, selain KPPS itu adalah jajaran KPU yang paling ujung yang ada di TPS, tempat pemungutan suara. Di TPS juga ada yang namanya pengawas TPS. Ini pasukannya Bapak ini, makanya saya sebenarnya jarang kumpul di satu forum nih, karena diawasi terus. Ada pengawas TPS, ada juga saksi dari peserta, saksi parpol, saksi paslon, kemudian ada lagi pemantau. Ada lagi masyarakat yang menyaksikan, tapi yang boleh masuk ke dalam TPS itu ada KPPS, ada pengawas TPS yang mengawasi kinerja kami, ada juga para saksi parpol. Jadi saya melihat situasi yang sudah didesain sedemikian rupa oleh undang-undang dan peraturan ini memang menghambat atau mereduksi semaksimal mungkin terjadinya kecurangan. KPPS saya ada 7 orang di TPS. Kalau satu mau curang misalnya, nanti pasti langsung ditegur sama pasukannya Bapak satu ini nih. Lihat sendiri nih seragamnya udah ngawasin gitu ya. Awas jangan ada pelanggaran dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya dan Bapak ini misalnya, yuk kita curang dan lain sebagainya. Ada saksi parpol yang itu juga hadir. Jadi ada banyak yang menyaksikan, intinya undang-undang kemudian peraturan KPU dan Perbawaslu itu sudah mendesain sedemikian rupa agar kecurangan itu tidak dapat terjadi di TPS. Dan saya jamin kami akan bekerja keras, mohon doa dari semua untuk memastikan bahwa pemilu kita itu berjalan dengan baik dan benar, berintegritas, sukses tanpa ekses. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Imam. Lanjut ke Bang Firman ya, soal tadi, apakah orang-orang yang sering mengajak golput itu bisa dilaporkan juga ke Bawaslu? Ya, sebetulnya tugas Bawaslu itu bukan, ya singkatnya nggak bisa, karena Bawaslu itu terkait dengan temuan ataupun kecurangan serta serta pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu. Nah paling kalau misalkan nanti ada yang mengadukan, iya ngajakan golput. Nah nanti kita ajak misalkan nanti suatu saat adik-adik di sini ada yang mengajak golput, bisa nanti disampaikan ke Bawaslu untuk yang mengajak golputnya tersebut kita sama-sama berdiskusi dan kita sama-sama memberikan sebuah pendidikan, pentingnya pendidikan politik untuk adik-adik ataupun misalkan pada masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi sedikit menambahkan terkait dengan potensi-potensi kecurangan yang dilakukan pada proses pungut hitung itu memang tidak menutup kemungkinan akan ada potensi. Cuman kita semenjak tahun 2018 itu bahwa Bawaslu itu sudah mempunyai pasukan sampai dengan ke tingkat TPS. Artinya kita melakukan seluruh rangkaian proses pungut hitung itu sampai dengan tingkat TPS itu untuk meminimalisir dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya pada persoalan petugas KPPS-nya saja, tapi nanti tidak menutup kemungkinan ada faktor contoh pada tahun 2019 itu ada faktor petugas KPPS yang lelah, Bu. Ada juga faktor penerangan yang kurang terang, ada juga faktor karena mungkin human error. Nah itu fungsi daripada tugas teman-teman pada saat teman-teman pengawas TPS pada saat melakukan proses rangkaian pungut hitung di TPS. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bang Firman. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan teman-teman. Oke, soal delik aduan. Ada teman-teman yang bertanya juga ya tadi soal itu ya. Mungkin, boleh. Siapa yang menjawab mungkin soal delik aduan? Pak Imam dulu ya. Tadi untuk golput, ajakan terhadap golput. Ini perlu saya sampaikan tegas karena itu diatur dalam PKPU 15 dan PKPU 20 tahun 2023. Itu tidak boleh adik-adik sekalian.
Jadi menjanjikan sesuatu, baik itu berupa material maupun non materi, kemudian merekomendasikan seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, itu ada ancamannya. Jadi nggak boleh. Mau menjanjikannya materi, mau menjanjikannya misalnya kamu kalau golput nanti jadi bestiku deh gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi itu ada jelas pasalnya, tidak diperkenankan untuk mempengaruhi hak pilih seseorang. Jadi kalau tadi ya saya sebutkan pasalnya itu tidak boleh mempengaruhi seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau menggunakan misalnya kita arahkan ke paslon tertentu dan lain sebagainya. Hak pilih itu sifatnya individu, kecuali kalau kita misalnya berperan sebagai tim kampanye dan lain sebagainya. Itu memang tupoksinya begitu. Tapi sekali lagi mengajak untuk golput itu nggak boleh. Oke, mengajak untuk golput itu nggak boleh ya, dicatat teman-teman. Terus saya ke pertanyaan selanjutnya, ini bisa dijawab oleh Pak Anton. Ada beberapa pertanyaan soal tadi pertama tutorial untuk bisa cek berita hoax, terus kemudian bagaimana caranya kita mengantisipasi hoax yang dihasilkan oleh media, mungkin maksudnya media alternatif kali ya Kang ya. Sama terakhir, kenapa media harus independen? Nah, silakan, banyak pertanyaannya. Tutorial. Nanti Jihan tambahkan soal tutorial. Ya, tolong dicatat ya, yang pertama kalau mendapatkan informasi itu di media sosial, jangan disebar dahulu. Disimpan dulu, dicek dulu, itu yang pertama. Gatel di tangan kadang kalau sudah ada informasi, pengen pansos atau segala macam, di-share. Padahal kita nggak tahu isinya, judulnya bombastis. Yang pertama jangan di-share. Yang kedua dicek kalau tadi yang joget-joget platformnya, itu akun pribadi atau media sosial. Contoh ya, ini yang mirip-mirip. Kalau situs resmi di Tempo itu kan tempo.co, CO ya. Ada juga yang tempo.com. Nah teman-teman harus cek, ini situs yang kredibel, situs yang asli atau bukan. Nanti munculnya tempo.com nggak ada, yang ada tempo.co. Apalagi perorangan, itu yang kedua. Yang ketiga kalau misalnya tadi tidak follow. Informasi di media, sekarang notifikasi, algoritma, informasi mengikuti kita. 5 berita pilihan, 5 informasi yang sedang hangat. Kalau misalnya belum follow media akun-akun yang kredibel, adanya Mbah G itu, Mbah Google. Keyword tahu ya, keyword, kata kunci. Tadi misalnya saya contohkan, maaf ini saya contohkan tadi. Kalau misalnya ada isu kurang oke atau kurang panas di TPS ini, dicek. Keywordnya apa? Yang paling kuat apa? Ke Mbah Google. Nah di situ akan muncul semua informasi yang dibutuhkan. Kalau itu bukan hoax, media mainstream atau media arus utama itu punya kaki-kaki di semua daerah. Pasti itu sudah dapat. Rame di media sosial. Kalau tidak ada berarti itu harus diuji lagi. Jadi sederhana saja. Jangan tanya teman, sekarang semua ada di media sosial, ada ruang digital yang begitu luas yang bisa kita verifikasi. Tadi yang bertanya oke ya, sederhana, simple, yang penting satu jangan sharing sebelum saring. Ya, saringan kalau di bahasa Sunda itu kan bahasa kerennya itu verifikasi. Nah, tadi yang kedua, kenapa media harus independen kan? Karena media menyampaikan informasi kepada publik. Pilar demokrasi keempat ya. Kalau tidak independen akan sulit. Dia mengajak masyarakat untuk memilih paslon, menjelek-jelekan paslon A, menjelek-jelekan paslon B, tapi mengarahkan ke paslon C. Itu bukan kitohnya media. Ruang publik yang dipakai media itu punya nilai tanggung jawab. Apa? Independensi. Kalau memberitakan yang baik-baik satu paslon, ya beritakan semua yang lain. Kalau 3 baik, 3 jelek, harus ke ini. Jangan itu aja. Itu sudah kelihatan arahnya. Media seperti itu jangan
percaya. Pilihlah media yang seimbang. Kalau memberitakan, semua calon diberitakan. Hanya kita perlu cek betul untuk melihat mana media-media yang kredibel. Tadi Ibu Tia sudah menyampaikan KPU Bawaslu perlu merekomendasikan supaya sebelum 14 Februari kita benar-benar dalam hatinya itu udah confirm. Oke, saya memilih si A. Saya memilih bukan karena ketampanan, bukan karena ketenaran, tapi karena gagasan. Gitu. Baik, oke. Terima kasih para narasumber sudah menjawab. Kita mungkin nanti kalau ada yang belum jelas kita akan detilkan setelah acara, teman-teman. Bapak Ibu yang masih di atas panggung kami mohon untuk turun dan kemudian akan menerima spidol untuk bisa tanda tangan di dinding ini sebagai bentuk atau upaya simbolis bahwa kita semua berkomitmen untuk menjaga pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai. Nanti setelah Bapak Ibu narasumber ini, kami akan persilakan teman-teman juga untuk turut tanda tangan di sini secara bergantian, gitu ya, bergiliran. Laki-laki dan perempuan akan bergiliran dan juga bergantian tentu saja. Dan nanti boleh banget di akhir acara teman-teman silakan kalau mau foto di dinding yang udah penuh sama tanda tangan ini ya. Jadi nanti tanda tangan dipenuhin aja di dinding ini. Oke, setuju? Setuju ya? Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Lanjut ke Pak Imam. Yang gede aja nggak apa-apa Pak Imam. Biar penuh dindingnya ya. Wah, mantap. Siap, terima kasih Pak Imam. Lanjut Ibu Tia. Oke, bersamaan juga mungkin dengan Bung Firman, kemudian dilanjutkan nanti Bapak Anton untuk juga menandatangani Wall of Fame kita sebagai bentuk simbolis bahwa kita dari pihak manapun bersama-sama ingin dan mengupayakan dengan penuh bahwa seminar pemilu 2024 berjalan lancar. Baik. Dilanjut. Pak Anton, silakan ke Pak Anton. Oh, dikasih lope-lope loh sama Bung Firman. Oke. Peace and love, cinta damai, siap. Oke. Oke, ada lagi? Baik, silakan Bapak spidolnya. Dan setelah ini kami mohon Bapak-Bapak sekalian untuk berdiri tepat di depan Wall of Fame ini untuk kita mengambil dokumen
gantian tanda tangan di Wall of Fame, silakan dipenuhin aja. Habis itu mau foto di situ boleh banget ya. Oke, dan akhir kata saya Dewi Jihan beserta seluruh teman-teman guru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.